Purnama berdarah. Pertapa tewas tanpa darah. Batu merah berdenyut seperti jantung hidup. Dari alas purwo, mustika merah delima terbangun dan memanggil para wadah. Perburuan dimulai, penjaga runtuh, keseimbangan Nusantara retak. Ini bukan legenda, ini peringatan. Pada malam purnama berdarah yang jarang terjadi, jantung hutan alas purwo menjadi saksi sebuah peristiwa mengerikan yang sulit dijelaskan nalar manusia. Bulan menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya merah kusam seolah tercemar oleh darah, sementara angin berhenti berhembus secara tidak wajar. Hutan yang biasanya dipenuhi suara serangga dan satwa malam mendadak sunyi total, menciptakan keheningan menekan yang membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasakan firasat buruk. Para saksi dari desa sekitar mengaku merinding tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang bangun dari tidur panjangnya. Di tengah keheningan itu, sesosok pertapa tua ditemukan tewas di sebuah lapangan kecil tersembunyi di dalam hutan. Tubuhnya berada dalam posisi bersila sempurna. Wajahnya tenang seperti sedang bermeditasi, namun dada bagian tengahnya berlubang besar. Anehnya, tidak ditemukan setetes pun darah di sekitar jasad tersebut. Seakan nyawanya disedot keluar oleh kekuatan tak kasat mata. Usianya diperkirakan lebih dari 80 tahun. Dikenal warga sekitar sebagai orang sakti yang telah puluhan tahun mengasingkan diri dan jarang berinteraksi dengan manusia biasa. Yang paling menggetarkan, di tangan kanan sang pertapa tergenggam sebuah batu berwarna merah menyala. Batu itu memancarkan cahaya lembut namun hidup, berdenyut perlahan seperti jantung manusia yang sedang berdetak. Beberapa saksi mata mengaku cahaya merah tersebut berubah intensitasnya mengikuti waktu, kadang redup, lalu menyala terang tanpa sumber cahaya apapun. Batu itu terasa hangat meski udara malam di alas purwo terkenal dingin dan lembab, menandakan adanya energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Para sesepuh desa dan praktisi spiritual yang datang ke lokasi segera mengenali benda tersebut sebagai mustika merah delima legendaris, batu sakti yang diyakini telah menghilang ratusan tahun lamanya. Menurut kepercayaan kuno, mustika ini tidak pernah ditemukan, melainkan menampakkan diri saat ia memilih tuannya. Fakta bahwa batu tersebut berada di tangan seorang pertapa yang wafat secara misterius memperkuat dugaan bahwa proses pemindahan kekuatan telah terjadi dan berakhir dengan pengorbanan nyawa. Lebih mencengangkan lagi, sejak peristiwa itu terjadi, berbagai kejanggalan mulai dirasakan di banyak tempat. Beberapa paranormal melaporkan gangguan gaib meningkat drastis, ritual meditasi gagal, dan energi spiritual terasa tidak stabil. Hewan-hewan liar turun ke pemukiman, mata air keramat mengering secara tiba-tiba, dan sejumlah orang mengaku bermimpi tentang api merah, naga, serta suara gaung yang memanggil dari dalam tanah. Semua tanda ini diyakini sebagai reaksi alam gaib atas bangkitnya kekuatan besar yang lama terkunci. Para ahli spiritual sepakat bahwa malam itu bukan sekadar kematian seorang pertapa, melainkan momen kebangkitan mustika merah delima setelah ratusan tahun tertidur. Kebangkitan ini diyakini telah merusak keseimbangan gaib Nusantara yang selama ini dijaga para leluhur dan penjaga tak kasat mata. Jika mustika tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka malapetaka besar bukan lagi sekadar legenda, melainkan ancaman nyata yang siap menelan siapapun yang lengah. Pasca penemuan jasad pertapa tua di jantung alas purwo, kawasan hutan tersebut langsung ditutup secara tidak resmi oleh para sesepuh adat. Tidak ada garis polisi, tidak ada papan larangan, namun siapapun yang nekat masuk merasakan tekanan batin luar biasa. Beberapa orang mengaku pusing, mual, bahkan kehilangan arah meski berada di jalur yang mereka hafal. Aura panas yang muncul sejak malam purnama berdarah belum juga menghilang, justru semakin terasa kuat, seolah ada kekuatan besar yang kini bergerak tanpa kendali. Di tengah situasi mencekam itu, perhatian para praktisi spiritual tertuju pada satu fakta penting. Mustika merah delima tidak ditemukan di lokasi keesokan harinya. Batu yang sebelumnya tergenggam erat di tangan sang pertapa tua lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda perusakan, tidak ada bekas kaki, dan tidak ada energi sisa yang biasanya muncul jika sebuah benda pusaka dipindahkan secara paksa. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa mustika tersebut telah pergi dengan sendirinya, mengikuti kehendak gaib yang tidak bisa dipaksakan manusia. Dalam kepercayaan kuno Nusantara, mustika merah delima tidak pernah bisa dimiliki dengan cara dicari. Batu ini dipercaya memiliki kesadaran spiritual, dan hanya akan menampakkan diri kepada manusia yang hatinya bersih namun jiwanya kuat. Para tetua adat menyebut bahwa setelah kebangkitan mustika, akan selalu muncul satu sosok manusia baru sebagai poros perubahan. Sosok inilah yang diyakini menjadi pemilik sementara, atau korban berikutnya.
Beberapa hari setelah kejadian di Alas Purwo, laporan aneh datang dari sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Seorang pemuda bernama Jaka Wisesa, yang dikenal pendiam dan hidup sederhana, dilaporkan selamat dari peristiwa mustahil. Saat sedang mencari kayu bakar di sungai kecil, air mendadak mendidih tanpa api. Warga yang menyaksikan kejadian itu bersumpah melihat cahaya merah muncul dari dasar sungai sebelum air kembali tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Jaka sendiri mengaku tidak menemukan apapun secara sengaja. Ia hanya merasa telapak tangannya panas dan berat, seolah menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Namun saat dibuka, sebuah batu merah menyala telah melekat di kulitnya, seakan menjadi bagian dari tubuhnya. Batu itu tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa dipindahkan, dan tidak terasa keras seperti batu biasa. Denyutannya terasa jelas, selaras dengan detak jantung Jaka sendiri. Sejak saat itu, perubahan mulai terjadi. Jaka yang sebelumnya sering sakit-sakitan mendadak memiliki stamina luar biasa. Luka di tubuhnya sembuh dalam hitungan jam, dan tatapan matanya terasa berbeda. Lebih dalam, lebih tenang, namun juga menakutkan. Orang-orang yang berbicara dengannya mengaku tanpa sadar menundukkan kepala, seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki kewibawaan alami yang sulit dijelaskan. Yang paling mengkhawatirkan, perubahan itu tidak hanya dirasakan Jaka. Lingkungan di sekitarnya ikut bereaksi. Hewan ternak menjadi gelisah. Anjing melolong setiap tengah malam, dan burung-burung enggan bertengger di rumahnya. Sejumlah warga mengaku bermimpi tentang api merah dan suara gemuruh dari dalam tanah. Persis seperti mimpi yang mulai dialami para spiritualis sejak kebangkitan Mustika Merah Delima. Para sesepuh desa akhirnya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada Jaka bukanlah kebetulan. Mustika Merah Delima diyakini telah memilih tuannya. Dan pilihan itu jatuh pada seorang manusia biasa yang tidak pernah menginginkan kekuasaan apapun. Namun dalam legenda lama, kondisi seperti inilah yang justru paling berbahaya. Semakin bersih hati seseorang, semakin besar pula ujian yang akan datang bersamanya. Peringatan keras pun mulai disampaikan. Mustika Merah Delima dikenal sebagai batu bermuka dua, memberi perlindungan dan kekuatan luar biasa, namun juga membawa kehancuran jika pemiliknya goyah. Jika Jaka gagal menjaga kesucian niat dan mengendalikan emosinya, maka mustika tersebut tidak hanya akan menghancurkan dirinya, tetapi juga menyeret banyak nyawa tak bersalah ke dalam pusaran malapetaka. Kini, setelah batu itu menemukan tuannya, para penjaga gaib diyakini mulai bergerak. Bisikan leluhur terdengar semakin sering, gangguan spiritual meningkat, dan kekuatan gelap disebut-sebut mulai mengendus keberadaan mustika yang telah bangkit. Apa yang terjadi pada Jaka Wisesa hanyalah awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang dunia manusia dan alam gaib, sebuah kisah yang perlahan bergerak menuju konflik tak terelakkan. Sejak Mustika Merah Delima melekat di tubuh Jaka Wisesa, perubahan yang terjadi tidak lagi bisa disembunyikan. Awalnya hanya dirasakan oleh orang-orang terdekat, namun perlahan efeknya menjalar ke seluruh desa. Setiap kali Jaka melangkah keluar rumah, suasana sekitar seakan berubah. Udara terasa lebih berat. Suara menjadi redup, dan orang-orang tanpa sadar memberi jalan, meski Jaka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wibawa yang terpancar darinya bukan hasil latihan atau jabatan, melainkan tekanan batin yang muncul secara alami dan tak bisa ditolak. Beberapa warga yang berani menatap mata Jaka mengaku melihat kilatan merah samar, seperti bara api yang hidup di balik sorot matanya. Tatapan itu tidak marah, namun dingin dan dalam, membuat siapapun merasa seolah seluruh isi hatinya sedang dibaca. Bahkan tokoh-tokoh yang sebelumnya disegani di desa mulai kehilangan pengaruh saat berada di dekatnya. Fenomena ini membuat para sesepuh semakin yakin bahwa Mustika Merah Delima telah mulai membuka lapisan kekuatannya. Kejadian paling menghebohkan terjadi ketika sekelompok pria mabuk mencoba memprovokasi keributan di desa. Tanpa perlawanan, Jaka hanya berdiri di hadapan mereka. Tidak ada pukulan, tidak ada ancaman. Namun dalam hitungan detik, para pembuat onar itu jatuh berlutut. Tubuh mereka gemetar hebat seperti dihimpit beban tak terlihat. Mereka mengaku merasakan tekanan luar biasa di dada, seolah berhadapan dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Yang lebih mengejutkan, senjata tajam tidak lagi melukai Jaka. Seorang warga tanpa sengaja mengayunkan parang saat panik, namun mata parang itu justru terpental dan retak. Luka sedikit pun tidak muncul di tubuh Jaka. Kejadian ini menyebar cepat, membuat masyarakat mulai membicarakan satu kata yang selama ini hanya hidup dalam legenda, kebal. Namun bersama kekaguman, rasa takut juga ikut tumbuh.
Di balik kekuatan itu, Jaka sendiri justru mulai mengalami gangguan batin yang semakin intens. Setiap malam ia bermimpi berada di hamparan api merah, melihat seekor naga raksasa dengan sisik menyala menatapnya tanpa berkedip. Dalam mimpi itu, suara berat dan bergema terus memanggil namanya, seakan menuntut sesuatu yang belum ia pahami. Saat terbangun, dadanya terasa panas, dan mustika merah delima berdenyut lebih kencang dari biasanya. Para ahli spiritual yang diam-diam mengamati kondisi Jaka mulai menyampaikan peringatan serius. Menurut mereka, kewibawaan berlebihan adalah tanda awal bahwa mustika merah delima sedang menguji ketahanan jiwa pemiliknya. Jika Jaka larut dalam rasa unggul atau kehilangan kendali emosi, maka energi batu akan berbalik arah, menggerogoti kewarasan dan membuka pintu bagi kekuatan gelap yang selama ini terikat. Sementara itu, kabar tentang seorang pemuda sakti dengan kekuatan luar biasa mulai menembus batas desa. Cerita-cerita tersebut sampai ke telinga para kolektor pusaka, dukun hitam, dan orang-orang berkepentingan yang selama ini memburu mustika legendaris. Bisikan tentang batu merah menyala yang hidup menyebar cepat, menarik perhatian pihak-pihak yang tidak segan menggunakan cara apapun demi kekuasaan dan keabadian. Para sesepuh menyadari bahwa Jaka kini bukan hanya pusat kekuatan, tetapi juga pusat ancaman. Selama mustika merah delima berada padanya, Jaka akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang haus kekuasaan. Dalam naskah kuno yang jarang dibuka, disebutkan bahwa pada fase ini, pemilik mustika selalu dihadapkan pada pengkhianatan, seringkali datang dari arah yang paling tidak terduga. Ketegangan di desa meningkat drastis. Malam-malam terasa lebih gelap, meski bulan bersinar terang. Doa-doa sering gagal, sesaji cepat layu, dan penjaga spiritual merasakan kehadiran asing yang mengintai dari kejauhan. Semua pertanda ini mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Kekuatan besar telah menarik kekuatan besar lainnya. Dengan kewibawaan yang kini menakutkan dan mimpi-mimpi yang semakin kelam, Jaka Wisesa berdiri di persimpangan takdir. Ia belum tahu bahwa kekuatannya telah tercium oleh penguasa yang jauh lebih berbahaya, dan bahwa langkah berikutnya akan membawanya keluar dari kehidupan sederhana menuju pusaran intrik, pengkhianatan, dan darah. Babak ini menandai awal dari konflik terbuka, saat manusia mulai melawan manusia demi mustika merah delima. Gelombang kabar tentang sosok pemuda sakti dari pinggiran alas Purwo akhirnya menembus tembok istana. Di pusat kekuasaan, Raja Wirabumi, penguasa yang dikenal keras, licik, dan terobsesi pada umur panjang, mulai menunjukkan kegelisahan yang tak biasa. Laporan dari mata-mata kerajaan menyebutkan adanya batu merah menyala yang menempel pada tubuh seorang pemuda desa, dengan kekuatan yang melampaui pusaka manapun yang pernah dimiliki kerajaan. Sejak saat itu, perhatian istana sepenuhnya tertuju pada satu nama, Jaka Wisesa. Dalam catatan rahasia kerajaan, mustika merah delima disebut sebagai kunci tahta abadi, batu yang konon mampu memperkuat kekuasaan dan menahan kematian. Raja Wirabumi, yang mulai sakit-sakitan dan takut kehilangan mahkota, melihat mustika tersebut bukan sebagai legenda, melainkan solusi terakhir. Ia memerintahkan para penasihat spiritual istana, dukun hitam, dan ahli ilmu gelap untuk memastikan satu hal. Batu itu harus jatuh ke tangan kerajaan, apapun caranya. Sebuah utusan kerajaan pun dikirim secara diam-diam ke desa Jaka, menyamar sebagai pedagang dan pelancong. Mereka membawa hadiah, janji perlindungan, bahkan tawaran kehormatan. Namun para sesepuh desa merasakan niat busuk di balik keramahan palsu itu. Energi yang dibawa rombongan utusan terasa dingin dan menusuk, pertanda kuat adanya ilmu hitam dan perjanjian gelap yang menyertai langkah mereka. Di saat yang sama, tekanan terhadap Jaka semakin berat. Bisikan dalam mimpinya berubah menjadi perintah keras. Sementara denyut mustika merah delima semakin tidak stabil. Dalam kondisi batin yang goyah itulah, pengkhianatan pertama terjadi. Seorang tokoh desa yang selama ini dipercaya, tergoda oleh iming-iming emas dan jabatan, membocorkan lokasi persembunyian Jaka kepada utusan kerajaan. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan terbuka. Bukan karena Jaka tidak mampu melawan, melainkan karena mustika merah delima mendadak terasa dingin dan berat, seolah menahan kekuatannya sendiri. Para praktisi spiritual meyakini ini adalah bagian dari ujian mustika, fase di mana pemiliknya diuji lewat pengkhianatan dan kehilangan. Jaka dibawa menuju istana dalam kondisi terikat, diiringi tatapan takut dan bersalah dari warga desa. Sepanjang perjalanan menuju pusat kerajaan, kejadian aneh terus terjadi. Kuda-kuda penarik kereta menolak bergerak, rantai besi berkarat seketika,
dan beberapa prajurit jatuh sakit mendadak. Namun semua itu diabaikan oleh utusan kerajaan yang terlalu silau oleh ambisi. Mereka tidak menyadari bahwa Mustika Merah Delima sedang menahan amarahnya, menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan konsekuensi. Setibanya di istana, Jaka dihadapkan langsung kepada Raja Wirabumi. Sang raja merasakan tekanan luar biasa begitu berada di hadapan pemuda itu, namun keserakahan menutup rasa takutnya. Ia memerintahkan agar mustika dilepaskan dari tubuh Jaka dengan ritual paksa. Para dukun istana mulai menyiapkan upacara terlarang yang telah lama dilarang leluhur kerajaan sendiri. Para sesepuh spiritual yang masih setia pada ajaran lama memperingatkan sang raja. Mereka menyebut bahwa Mustika Merah Delima tidak pernah tunduk pada darah kotor dan niat serakah. Jika ritual itu dipaksakan, maka kutukan besar akan jatuh tidak hanya pada raja, tetapi juga pada seluruh garis keturunannya. Peringatan itu diabaikan. Raja Wirabumi telah memilih jalan tanpa kembali. Malam ritual pun ditetapkan, bertepatan dengan fase bulan yang kembali memerah. Di ruang terdalam istana, Mustika Merah Delima mulai berdenyut liar, memancarkan cahaya yang membuat dinding bergetar. Para penjaga istana diliputi ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seolah-olah istana kerajaan itu sendiri menyadari bahwa sebuah kesalahan fatal sedang mendekat. Dengan Jaka terikat dan kekuasaan kerajaan bersiap merebut mustika, keseimbangan gaib Nusantara kembali berguncang hebat. Para penjaga tak kasat mata mulai bergerak, dan kekuatan yang selama ini tertidur bersiap menuntut balas. Bab ini menandai awal kehancuran istana, sebuah konsekuensi dari keserakahan manusia yang berani menantang kehendak Mustika Merah Delima. Malam ritual terlarang akhirnya tiba, bertepatan dengan bulan yang kembali memerah seperti disiram darah segar. Langit di atas istana Raja Wirabumi menghitam tanpa awan, angin berhenti berhembus, dan api obor menyala tidak stabil seolah hendak padam sendiri. Para penjaga istana melaporkan suara gemuruh samar dari dalam tanah. Namun perintah raja jelas, ritual harus dilaksanakan sebelum fajar, apapun yang terjadi. Di ruang terdalam istana, Jaka Wisesa dibaringkan di atas altar batu hitam peninggalan leluhur yang seharusnya tidak lagi digunakan. Mustika Merah Delima di dadanya berdenyut semakin keras, memancarkan cahaya merah pekat yang membuat mata perih. Para dukun istana mulai melantunkan mantra pemisah dengan nada sumbang, dan sejak saat itu suhu ruangan mendadak melonjak drastis, seperti berada di tengah kobaran api meski tidak ada sumber panas yang terlihat. Saat mantra mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam kitab manapun terjadi. Mustika Merah Delima menjerit, bukan suara fisik, melainkan tekanan batin yang menghantam semua yang hadir. Beberapa dukun jatuh pingsan sambil memegangi kepala mereka, berteriak melihat bayangan mengerikan yang tidak dilihat orang lain. Darah keluar dari hidung dan telinga mereka, menandakan kegagalan ritual telah dimulai. Raja Wirabumi, yang memaksakan diri mendekat, akhirnya menyentuh Mustika Merah Delima dengan tangan telanjangnya. Seketika cahaya merah menyala menyilaukan, membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Raja tidak terbakar, tidak terluka, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan murni. Para saksi mata bersumpah melihat bayangan hitam keluar dari tubuh raja, lalu kembali masuk dengan jeritan yang memecahkan kewarasan. Kutukan dilepaskan. Satu persatu anggota keluarga kerajaan mulai mengalami kegilaan mendadak. Putra mahkota berlari tanpa arah sambil menjerit melihat makhluk-makhluk gaib. Permaisuri terkunci di kamarnya sambil tertawa dan menangis bersamaan. Sementara para pejabat tinggi jatuh sakit dengan tubuh menghitam seperti membusuk dari dalam. Istana yang megah berubah menjadi tempat ratapan dan ketakutan hanya dalam hitungan jam. Yang paling mengerikan, Raja Wirabumi tidak mati. Tubuhnya perlahan mengeras. Kulitnya berubah menjadi warna batu gelap, namun matanya tetap hidup dan bergerak. Ia terjebak dalam kondisi setengah hidup, setengah mati, menyadari sepenuhnya penderitaan yang ia alami, namun tidak mampu berteriak atau mati. Para sesepuh spiritual menyebut ini sebagai hukuman tertinggi, keabadian dalam siksaan. Sementara itu, Jaka Wisesa terlepas dari ikatan secara misterius. Mustika Merah Delima kembali menyatu dengannya. Namun kini auranya jauh lebih berat dan kelam. Ia tidak melarikan diri, tidak menyerang, hanya berdiri di tengah kekacauan istana dengan wajah penuh duka. Para penjaga yang mencoba mendekat justru roboh satu persatu. Tubuh mereka tak sanggup menahan tekanan energi yang terpancar darinya. Di luar istana, rakyat menyaksikan tanda-tanda kehancuran besar. Tanah retak, bangunan runtuh tanpa gempa, dan langit memerah sepanjang malam.
Beberapa orang mengaku melihat bayangan naga raksasa melingkari istana sebelum menghilang ke awan gelap. Para ahli spiritual sepakat bahwa penjaga gaib Mustika Merah Delima telah turun tangan secara langsung. Menjelang fajar, istana Raja Wirabumi berubah menjadi bangunan mati. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi perlawanan. Kerajaan yang sebelumnya ditakuti runtuh dalam satu malam, bukan oleh pasukan musuh, melainkan oleh kutukan yang dipanggil oleh keserakahan penguasanya sendiri. Peristiwa ini segera disembunyikan dari catatan resmi, namun bekas kehancurannya tidak bisa dihapus sepenuhnya. Kutukan Merah Delima telah menuntut balas, namun harga yang dibayar belum sepenuhnya lunas. Para penjaga gaib belum menarik diri, dan Mustika Merah Delima belum kembali tidur. Di tengah puing-puing istana, takdir Jaka Wisesa masih menggantung, antara menjadi penyelamat terakhir, atau korban terbesar dari kekuatan yang kini telah terlepas ke dunia manusia. Pasca runtuhnya Istana Raja Wirabumi, wilayah bekas kerajaan berubah menjadi zona mati yang dihindari siapapun. Tidak ada burung melintas, tidak ada serangga berbunyi, bahkan angin pun enggan berhembus. Para pelancong yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan bergerak di antara puing-puing, disertai perasaan diawasi oleh mata tak terlihat. Para ahli spiritual menyebut kondisi ini sebagai wilayah terbuka. Tempat tabir antara dunia manusia dan alam gaib telah terkoyak. Di tengah puing istana yang hancur, Jaka Wisesa berdiri sendirian. Mustika Merah Delima di dadanya kini memancarkan cahaya lebih redup, namun tekanannya terasa jauh lebih berat. Beberapa saksi dari kejauhan melihat tanah di sekeliling Jaka retak membentuk pola melingkar, seakan menandai titik pusat kekuatan besar. Tidak lama setelah itu, udara mendadak membeku, meski api di sekitar belum sepenuhnya padam. Fenomena paling menggetarkan terjadi ketika tiga sosok gaib menampakkan diri secara bersamaan. Dari arah langit muncul bayangan naga raksasa bersisik api, tubuhnya berlapis cahaya merah menyala. Dari dalam tanah, seekor macan putih berukuran tidak wajar muncul dengan mata tajam berkilat, melangkah tanpa suara. Sementara itu, di antara keduanya, berdiri sosok humanoid tinggi tanpa wajah, dibungkus kabut gelap, disebut oleh para leluhur sebagai penjaga tua. Ketiga entitas tersebut diyakini sebagai penjaga asli Mustika Merah Delima, makhluk gaib yang tidak terikat pada satu zaman atau kerajaan. Kehadiran mereka bukan untuk menyerang, melainkan mengadili. Tanah bergetar saat mereka berbicara, bukan dengan suara, tetapi langsung ke dalam batin siapapun yang masih hidup di sekitar lokasi. Banyak saksi jatuh pingsan, tidak sanggup menahan tekanan spiritual yang dilepaskan. Melalui perantara batin, para penjaga menyampaikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mustika Merah Delima bukan sekadar batu sakti, melainkan segel kekuatan purba yang menjaga keseimbangan Nusantara. Kebangkitannya menandakan adanya penyimpangan besar dalam tatanan manusia, keserakahan, pengkhianatan, dan kekuasaan tanpa batas. Raja Wirabumi hanyalah satu dari sekian banyak akibat, bukan penyebab utama. Jaka Wisesa disebut sebagai penghubung. Manusia terakhir yang masih mampu menahan mustika tanpa langsung hancur. Namun kondisi ini bersifat sementara. Jika tidak segera diambil keputusan, energi mustika akan terus memanggil kekuatan lain, baik pelindung maupun perusak, hingga dunia manusia tidak lagi mampu menanggung dampaknya. Para penjaga menegaskan bahwa satu pengorbanan besar masih diperlukan. Pilihan yang ditawarkan kepada Jaka sangat sederhana, namun mengerikan. Pertama, ia dapat menghancurkan Mustika Merah Delima dan membiarkan keseimbangan dipulihkan secara paksa, meski konsekuensinya sebagian wilayah Nusantara akan kehilangan perlindungan spiritual leluhur. Kedua, ia dapat menggantikan posisi para penjaga gaib, mengikat dirinya pada mustika dan melepaskan kehidupan manusianya selamanya. Keheningan panjang menyelimuti lokasi ketika pilihan itu disampaikan. Jaka terlihat menundukkan kepala, wajahnya diliputi konflik batin yang dalam. Ia memahami bahwa apapun pilihannya, tidak ada jalan kembali. Kehancuran kerajaan telah membuktikan bahwa kekuatan ini tidak boleh lagi berada di tangan manusia biasa. Namun menghancurkannya berarti memutus warisan leluhur yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Para penjaga memberi waktu hingga 1 siklus bulan untuk keputusan akhir. Setelah itu, Mustika Merah Delima akan menentukan nasibnya sendiri. Dan biasanya, keputusan mustika tidak pernah berpihak pada manusia. Cahaya merah di dada Jaka kembali berdenyut. Lebih lambat namun jauh lebih dalam, seolah menghitung waktu yang tersisa. Dengan menghilangnya para penjaga gaib, wilayah bekas istana kembali sunyi, namun ketegangan justru semakin terasa.
Para praktisi spiritual di berbagai daerah melaporkan satu hal yang sama. Alam sedang menunggu. Takdir Mustika Merah Delima dan nasib Jaka Wisesa kini menjadi penentu apakah keseimbangan akan dipulihkan atau Nusantara akan memasuki era kegelapan baru yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Waktu satu siklus bulan yang diberikan para penjaga gaib berlalu dengan cepat. Namun bagi Jaka Wisesa, setiap malam terasa seperti bertahun-tahun. Mustika Merah Delima di dadanya terus berdenyut lambat namun berat, seakan menghitung sisa waktunya sebagai manusia. Para saksi yang melihat Jaka selama masa itu menyebut ia semakin pendiam, jarang tidur, dan sering menatap langit malam seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beban keputusan yang harus diambilnya perlahan mengikis sisi manusianya. Gangguan gaib di berbagai wilayah tidak mereda, justru meningkat. Beberapa mata air keramat kembali memerah, sesaji terbakar sendiri, dan ritual penenang alam gagal total. Para ahli spiritual sepakat bahwa Mustika Merah Delima tidak bisa dibiarkan terlalu lama berada dalam kondisi menggantung. Energinya mulai mencari penyeimbang baru, dan jika pengorbanan tidak segera dilakukan, Mustika akan memilih jalannya sendiri, biasanya melalui kehancuran besar. Pada malam terakhir sebelum batas waktu berakhir, Jaka terlihat berjalan menuju pusat reruntuhan Istana Lama, tempat para penjaga gaib sebelumnya menampakkan diri. Langkahnya tenang, tanpa ragu. Meski wajahnya jelas menyimpan kesedihan mendalam. Tidak ada senjata, tidak ada pengawal, hanya tubuh manusia biasa yang membawa kekuatan yang bahkan para raja pun tak mampu kendalikan. Para saksi dari kejauhan merasakan tekanan batin yang membuat mereka berlutut tanpa sadar. Tepat saat bulan mencapai puncaknya, langit kembali berubah warna. Cahaya merah pucat menyelimuti lokasi, dan udara bergetar hebat. 3 penjaga gaib muncul sekali lagi. Naga api, macan putih, dan sosok tanpa wajah, mengelilingi Jaka dalam formasi melingkar. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan manusia yang berdiri di tengah mereka. Dengan suara pelan namun mantap, Jaka menyampaikan pilihannya. Ia menolak menghancurkan Mustika Merah Delima, karena kehancuran itu berarti memutus perlindungan leluhur yang masih dibutuhkan manusia. Namun ia juga menolak membiarkan batu itu terus memilih korban baru. Jalan satu-satunya adalah mengikat kekuatan itu pada dirinya sendiri, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai penjaga terakhir. Para penjaga gaib terdiam lama, seolah memastikan ketulusan niat tersebut. Dalam kepercayaan kuno, pengorbanan sukarela memiliki kekuatan lebih besar daripada ritual apapun. Mustika Merah Delima bereaksi hebat, memancarkan cahaya merah terang yang menyilaukan mata, sementara denyutannya semakin cepat, menyatu sempurna dengan detak jantung Jaka. Proses pengorbanan berlangsung tanpa teriakan. Jaka menancapkan Mustika Merah Delima tepat ke dadanya sendiri. Tubuhnya tidak terbakar, tidak hancur, melainkan perlahan mengeras seperti batu yang dipahat dengan sempurna. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum tipis, seolah telah menerima takdir yang sejak awal menantinya. Dalam hitungan menit, tubuh manusia itu berubah menjadi arca batu dengan cahaya merah samar di bagian dada. Seiring perubahan itu, gejolak alam mendadak mereda. Tanah berhenti bergetar, langit kembali gelap alami, dan tekanan batin yang selama ini dirasakan banyak orang menghilang seketika. Para penjaga gaib membungkuk perlahan, sebuah gestur langka yang menandakan pengakuan tertinggi. Seorang manusia telah menggantikan peran yang selama ini dijaga makhluk abadi. Dengan selesainya pengorbanan tersebut, para penjaga gaib satu persatu menghilang. Macan putih kembali ke dalam tanah. Naga api menguap ke langit, dan sosok tanpa wajah larut bersama kabut malam. Yang tersisa hanyalah patung batu Jaka Wisesa, berdiri kokoh di tengah reruntuhan, menjadi segel baru bagi Mustika Merah Delima. Peristiwa itu menandai berakhirnya satu era dan lahirnya legenda baru. Tidak ada perayaan, tidak ada penghargaan, hanya keheningan penuh hormat. Para sesepuh spiritual menyebut malam itu sebagai malam ketika manusia terakhir rela kehilangan segalanya demi menjaga keseimbangan. Namun, seperti semua legenda besar, pengorbanan ini bukan akhir, melainkan awal dari kisah yang akan terus bergema di masa depan. Bertahun-tahun setelah peristiwa pengorbanan Jaka Wisesa, lokasi reruntuhan Istana Lama berubah menjadi tempat yang dihindari sekaligus disakralkan. Patung batu berbentuk sosok manusia dengan cahaya merah samar di dadanya berdiri kokoh, tak tergerus hujan atau waktu. Anehnya, siapapun yang berniat merusak atau memindahkan patung tersebut selalu mengalami kejadian ganjil.
mulai dari jatuh sakit mendadak hingga mimpi buruk berkepanjangan. Masyarakat setempat meyakini patung itu bukan sekadar batu, melainkan segel hidup yang masih bekerja. Aktivitas gaib di berbagai wilayah Nusantara perlahan mereda. Mata air keramat kembali jernih, ritual spiritual kembali menemukan keseimbangannya, dan gangguan makhluk tak kasat mata berkurang drastis. Para praktisi spiritual sepakat bahwa pengorbanan Jaka berhasil menenangkan Mustika Merah Delima. Namun mereka juga mengingatkan bahwa ketenangan ini bukan berarti kekuatan itu lenyap, melainkan hanya tertidur, menunggu siklus berikutnya. Legenda tentang penjaga batu merah pun menyebar dari mulut ke mulut, meski tidak pernah dicatat secara resmi dalam sejarah kerajaan manapun. Nama Jaka Wisesa perlahan menghilang dari ingatan umum, digantikan cerita samar tentang seorang manusia yang membatu demi menyelamatkan banyak nyawa. Seiring waktu, kisah ini dianggap mitos, dongeng pengantar tidur, atau sekadar cerita untuk menakuti anak-anak agar tidak serakah. Namun keanehan mulai kembali terasa puluhan tahun kemudian. Para kolektor batu akik dan pusaka melaporkan munculnya batu-batu merah yang tampak hidup, namun selalu retak atau berubah warna setelah dibeli. Tidak satu pun yang bertahan lama. Seorang ahli batu tua menyebut fenomena ini sebagai gema mustika, tanda bahwa batu asli masih ada, namun belum mengizinkan dirinya dimiliki kembali. Puncak kejanggalan terjadi ketika sebuah pasar batu di kota besar mendadak heboh. Seorang pedagang menemukan batu merah menyala di antara tumpukan barang lama tanpa tahu asal-usulnya. Batu itu terasa hangat, berdenyut pelan, dan memantulkan cahaya aneh saat terkena air. Lebih mengkhawatirkan, siapapun yang menyentuhnya terlalu lama mengaku mendengar bisikan halus dan merasakan tekanan di dada. Para sesepuh spiritual yang dihubungi langsung menyatakan kegelisahan mereka. Ciri-ciri batu tersebut terlalu mirip dengan Mustika Merah Delima yang selama ini dipercaya telah tersegel. Ada dugaan bahwa segel lama mulai melemah, atau bahwa mustika sedang mencari pengganti karena waktu pengorbanan manusia memiliki batas. Dalam kepercayaan kuno, tidak ada segel yang bersifat abadi tanpa pengorbanan baru. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat patung batu di reruntuhan istana retak halus di bagian dada, tepat di lokasi cahaya merah sebelumnya berada. Retakan itu kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menimbulkan kegelisahan besar di kalangan spiritualis. Jika segel benar-benar rusak, maka Mustika Merah Delima bukan hanya akan bangun, ia akan bangun tanpa penjaga. Hingga kini, keberadaan batu merah menyala di pasar tersebut menjadi misteri. Pedagangnya menghilang tanpa jejak, dan batu itu tidak pernah tercatat kembali muncul di tempat lain. Namun laporan tentang mimpi naga api, cahaya merah di tengah malam, dan rasa tertekan tanpa sebab mulai kembali bermunculan dari berbagai daerah, persis seperti tanda-tanda sebelum kebangkitan sebelumnya. Para ahli sepakat pada satu hal, Mustika Merah Delima tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah peran, dari pusaka menjadi kutukan, lalu menjadi warisan yang ditinggalkan pada generasi berikutnya. Selama masih ada keserakahan, ambisi, dan manusia yang ingin kekuatan instan, mustika itu akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Mustika Merah Delima akan bangkit, melainkan siapa yang akan dipilih berikutnya. Sejarah telah membuktikan bahwa batu ini tidak pernah salah memilih. Hanya manusia yang sering salah memahami harga dari kekuatan. Dan saat cahaya merah itu kembali berdenyut, keseimbangan gaib Nusantara akan kembali dipertaruhkan. Laporan mengejutkan mulai bermunculan beberapa bulan setelah retakan misterius ditemukan di patung batu penjaga Mustika Merah Delima. Aktivitas spiritual yang sempat mereda kini kembali meningkat dengan pola yang jauh lebih agresif. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai gelombang balik, tanda bahwa kekuatan yang sebelumnya tersegel tidak hanya terbangun, tetapi mulai menyebar tanpa pusat kendali yang jelas. Situasi ini memicu kekhawatiran besar, karena kebangkitan kedua diyakini jauh lebih berbahaya daripada yang pertama. Di berbagai wilayah Nusantara, masyarakat melaporkan kejadian serupa, cahaya merah terlihat di langit malam tanpa sumber api, suara gemuruh dari dalam tanah, serta mimpi kolektif tentang sosok manusia membatu dengan dada bercahaya. Yang mengkhawatirkan, mimpi-mimpi itu tidak lagi berhenti pada satu orang, melainkan dialami secara bersamaan oleh banyak orang di lokasi berbeda. Seolah ada pesan yang disebarkan secara massal. Pasar-pasar benda pusaka kembali menjadi pusat perhatian. Batu merah yang sebelumnya langka kini mulai muncul di berbagai tempat, namun dengan karakteristik aneh. Batu-batu itu terasa panas, berdetak, bahkan terkadang bergerak sedikit saat disentuh.
Namun tidak satu pun bertahan lama. Sebagian pecah sendiri, sebagian menghitam seperti terbakar dari dalam, menandakan bahwa itu bukan mustika sejati, melainkan serpihan energi yang bocor dari segel utama. Para sesepuh spiritual menyatakan kebocoran energi ini sangat berbahaya. Dalam naskah kuno yang kembali dibuka, disebutkan bahwa jika mustika merah delima tidak lagi memiliki penjaga manusia, maka ia akan mencoba membentuk wadah baru secara paksa. Proses ini seringkali berujung pada kegilaan massal, bencana alam, atau konflik berdarah, karena energi mustika tidak pernah cocok dengan jiwa yang lemah atau penuh ambisi. Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di sekitar lokasi patung Jaka Wisesa. Retakan di dada patung semakin jelas, dan cahaya merah yang sebelumnya samar kini terlihat berdenyut kembali. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan bergerak di sekitar patung pada malam hari, disertai suara napas berat yang bukan berasal dari manusia. Para penjaga adat setempat melaporkan bahwa doa-doa penenang mulai kehilangan efeknya. Yang mengejutkan, tidak semua reaksi bersifat negatif. Beberapa orang tertentu, umumnya mereka yang hidup sederhana dan jauh dari ambisi, mengaku merasakan ketenangan luar biasa saat berada dekat lokasi-lokasi energi merah muncul. Hal ini memunculkan dugaan baru bahwa mustika merah delima sedang melakukan seleksi ulang, bukan untuk penguasa, melainkan untuk sosok lain yang mampu menahan bebannya, sebagaimana Jaka Wisesa dahulu. Namun sejarah mencatat bahwa setiap kebangkitan selalu diikuti korban. Beberapa individu yang terobsesi dengan batu merah dilaporkan menghilang secara misterius. Rumah mereka ditemukan kosong, dengan dinding dipenuhi retakan halus berwarna kemerahan. Fenomena ini mengingatkan para ahli pada fase awal sebelum runtuhnya kerajaan Raja Wirabumi, pertanda bahwa keserakahan manusia kembali mengundang bencana. Pemerhati budaya dan spiritual kini bersuara lebih lantang. Mereka memperingatkan bahwa mustika merah delima bukan sekadar warisan mistik, melainkan cermin batin manusia. Selama masih ada yang ingin kekuatan tanpa pengorbanan, batu itu akan terus bangkit, menuntut harga yang selalu lebih mahal dari sebelumnya. Kebangkitan kedua ini dinilai sebagai ujian zaman modern yang tidak kalah berat dari masa kerajaan. Hingga kini, tidak ada yang tahu apakah Jaka Wisesa masih sepenuhnya hadir sebagai penjaga, ataukah segel itu benar-benar melemah karena waktu. Namun satu hal menjadi kesepakatan bersama para spiritualis. Jika penjaga lama runtuh, maka penjaga baru pasti akan muncul, dan proses pemilihannya tidak akan lembut. Dengan meningkatnya tanda-tanda kebangkitan kedua, masyarakat dihadapkan pada satu kenyataan pahit. Legenda mustika merah delima belum berakhir. Ia hanya berganti bab, berganti wajah, dan berganti korban. Saat cahaya merah itu kembali berdenyut di banyak tempat, pertanyaan terbesarnya bukan lagi tentang batu itu sendiri, melainkan apakah manusia kali ini sudah siap membayar harga dari kekuatan yang mereka cari. Gelombang kebangkitan kedua mustika merah delima kini memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Para pengamat spiritual mencatat perubahan pola energi yang tidak lagi terpusat pada satu lokasi, melainkan menyebar seperti jaringan tak terlihat di berbagai penjuru Nusantara. Cahaya merah yang sebelumnya muncul sporadis kini terlihat lebih sering dan lebih lama, terutama pada malam-malam tertentu. Fenomena ini memunculkan istilah baru di kalangan spiritualis. Zaman bara, masa ketika energi mustika kembali mempengaruhi kehidupan manusia secara luas. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan kemiripan kejadian yang sulit diabaikan. Orang-orang tertentu mengalami mimpi berulang tentang api merah, tanah retak, dan suara detak jantung raksasa dari dalam bumi. Yang mengejutkan, mimpi tersebut sering diikuti perubahan perilaku, menjadi lebih berani, lebih dominan, namun juga lebih mudah tersulut emosi. Para ahli memperingatkan bahwa ini adalah gejala awal resonansi mustika, ketika energi batu mulai menguji jiwa manusia dari kejauhan. Di sisi lain, muncul kelompok-kelompok baru yang mengklaim diri sebagai penjaga masa depan mustika merah delima. Mereka melakukan ritual terbuka, menyebarkan narasi bahwa zaman lama telah berakhir dan kekuatan harus dikembalikan ke tangan manusia pilihan. Klaim ini memicu keresahan, karena pola serupa pernah terjadi sebelum runtuhnya kerajaan Raja Wirabumi. Sejarah seolah mengulang dirinya, hanya dengan wajah dan zaman yang berbeda. Para sesepuh spiritual menanggapi fenomena ini dengan kecemasan mendalam. Mereka menyatakan bahwa mustika merah delima tidak pernah tunduk pada klaim atau organisasi. Setiap upaya menguasainya secara kolektif justru mempercepat kehancuran. Dalam naskah lama disebutkan, saat banyak tangan mencoba menggenggam bara yang sama, maka api akan memilih membakar semuanya.
Sementara itu, kondisi patung penjaga Jakawisesa semakin memprihatinkan. Retakan di bagian dada kini memanjang, dan cahaya merah di dalamnya tampak berdenyut lebih kuat pada malam tertentu. Beberapa saksi melaporkan mendengar suara langkah berat di sekitar patung, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam segel batu. Para penjaga adat memperketat pengawasan, namun mereka mengakui kekuatan doa saja mungkin tidak lagi cukup. Yang memperumit keadaan, sejumlah individu mulai menunjukkan tanda-tanda kesesuaian tinggi dengan energi merah delima. Mereka tidak jatuh sakit, tidak mengalami gangguan mental, justru terlihat semakin stabil saat terpapar energi tersebut. Fenomena ini memicu spekulasi bahwa Mustika memang sedang mencari pengganti, bukan satu, melainkan kemungkinan lebih dari satu penjaga, sesuatu yang belum pernah tercatat sebelumnya. Namun, keseimbangan semacam itu datang dengan risiko besar. Jika lebih dari satu wadah terbentuk tanpa ikatan leluhur yang kuat, energi Mustika dapat terpecah dan kehilangan kendali. Dampaknya diperkirakan bukan lagi berskala lokal, melainkan meluas dalam bentuk konflik sosial, bencana alam, atau kekacauan spiritual massal. Para ahli menyebut fase ini sebagai titik tanpa jaminan keselamatan. Di tengah situasi genting, muncul laporan rahasia tentang artefak pendamping Mustika Merah Delima yang selama ini tersembunyi. Artefak tersebut diyakini mampu menstabilkan atau justru mempercepat kebangkitan penuh. Informasi ini memicu perburuan baru. Kali ini bukan hanya oleh pencari spiritual, tetapi juga oleh pihak-pihak berkepentingan yang melihat peluang kekuasaan di balik kekacauan. Masyarakat awam mulai merasakan dampaknya secara nyata. Ketegangan meningkat, konflik kecil mudah meledak, dan rasa tidak tenang menyelimuti banyak wilayah. Para pemuka adat menyerukan kembali pada nilai pengendalian diri dan kesederhanaan, mengingatkan bahwa Mustika Merah Delima selalu bereaksi paling keras terhadap ambisi yang berlebihan. Namun seruan ini sering kalah oleh godaan kekuatan instan. Kini, Nusantara berdiri di ambang zaman baru yang belum sepenuhnya dipahami. Mustika Merah Delima tidak lagi sekadar legenda masa lalu, melainkan kekuatan aktif yang menantang manusia modern untuk memilih, belajar dari pengorbanan Jakawisesa, atau mengulangi kesalahan lama dengan harga yang jauh lebih mahal. Saat bara itu terus menyala, satu hal menjadi jelas. Zaman ini akan mencatat pemenang dan korban, dan batas di antara